Bagaimana mungkin ada hal seperti itu? Gumam Qin Chen terdiam. Di alam semesta, ras manusia dan ras iblis jelas merupakan musuh. Mereka telah berperang selama ribuan tahun, dan bahkan berperang di medan perang 10.000 ras. Namun di pasar gelap ini, meski kedua belah pihak bertemu, mereka bahkan tidak memiliki niat sedikit pun untuk melakukan apapun. Bahkan untuk harta karun, mereka bisa duduk dan berdiskusi dengan baik. Ini membuat Qin Chen agak sulit mempercayainya untuk sementara waktu. Orang tua kerdil itu melihat Qin Chen tenggelam dalam pikirannya, dan tidak bisa menahan senyum dan berkata, sebenarnya tidak ada yang perlu dipahami. Menurut pendapat saya, semua ras saling bertarung untuk kepentingan masing-masing. Baik itu ras manusia, iblis, monster, sek, atau puluhan ribu ras lainnya, mereka semua ingin menjadikan ras mereka sendiri sebagai ras nomor satu di alam semesta ini. Masing-masing kekuatan akan memperjuangkan kepentingannya sendiri, memperkuat dirinya melawan kekuatan lain, dan bahkan mengabaikan kepentingan kelompok etnisnya sendiri. Ini masih di antara kekuatan. Bahkan dalam kekuatan yang sama, akan ada persaingan. Siapapun yang menjadi pemimpin dan siapa yang pertama akan berjuang untuk hidup dan mati. Ini adalah perjuangan antar faksi. Pasar gelap adalah kekuatan netral, jadi orang yang masuk ke pasar gelap mewakili diri mereka sendiri dan individu. Oleh karena itu, normal untuk melihat hidup berdampingan secara damai antara kekuatan yang bermusuhan di sini. Kata pria tua kurcaci itu dengan ringan, tapi itu membuat Qin Chen menghela nafas dengan emosi. Di kedua sisi jalan, banyak pedagang dan orang-orang datang dan pergi. Ketika berdiri di kota seperti itu, orang-orang yang tidak tahu mengira mereka berada di kota yang makmur. Siapa sangka ini adalah pasar gelap di alam semesta. Qin Chen melihat beberapa harta di sekitarnya, dan dia bisa melihat ada banyak harta di sini, dan banyak di antaranya sangat aneh, dan Qin Chen belum pernah melihatnya. Meskipun Qin Chen telah melintasi alam surga timur dan alam surga selatan sebelumnya, ketika dia melangkah ke pasar gelap ini, dia juga tertarik oleh kerumunan di sekitarnya. Namun, yang membuat Qin Chen penasaran adalah bahwa pedagang yang menjajakan di sini bukanlah yang pertama meminta jasa, juga bukan pembuluh darah suci dan sejenisnya. Mereka mencari sesuatu yang disebut ikan senguang. Ikan senguang, apa ini? Tidak perlu bagi Qin Chen untuk bertanya, keempat master klan serangga juga menunjukkan keraguan di wajah mereka dan bertanya. Ikan senguang, ini adalah spesies unik yang diproduksi di Nether Star River, dan juga merupakan mata uang paling umum di pasar gelap. Itu lebih langka daripada vena suci dan nilai jasa. Nyatanya, banyak pejuang yang pernah Anda lihat, kecuali beberapa yang datang ke pasar gelap untuk berdagang. Selain itu, sebagian besar dari mereka datang untuk ikan senguang yang unik di pasar gelap. Ikan jenis ini sangat istimewa. Ia hidup dengan melahap aturan alam semesta. Oleh karena itu, mereka mengandung banyak aturan dan kekuatan asal-usul alam semesta. Setelah disempurnakan, mereka bahkan dapat meningkatkan aturan dan asal master terhormat. Itu adalah yang paling berharga di alam semesta yang gelap. Kata orang tua kerdil itu menjelaskan. Qin Chen dan yang lainnya terkejut. Bahkan kultivasi dari yang mulia dapat ditingkatkan, tidak heran itu sangat langka. Tentu saja, ikan senguang hanyalah salah satu dari galaksi bawah. Selain itu, masih banyak spesies lain di galaksi bawah, seperti ikan matahari yang kuat, ikan naga hitam, dan ikan bintang. Namun, ikan senguang adalah yang paling umum, oleh karena itu saat menjual, mereka semua menggunakan ikan senguang sebagai satuan ukuran untuk menjual. Misalnya, seekor ikan matahari yang kuat dengan berat yang sama bernilai 10 ikan senguang. Dari mulut lelaki tua kurcaci itu, Qin Chen juga tahu bahwa menangkap ikan senguang sangat sulit. Banyak orang memasuki Nether Star River, dan butuh ratusan tahun untuk menangkap bahkan seekor ikan senguang. Singkatnya, semuanya tergantung pada keberuntungan. Jenderal, ayo memancing ikan cahaya ilahi di Nether Star River. Kata Gulimo setelah mendengarkan, matanya berbinar dan dia menjadi bersemangat. Jika orang lain tidak bisa menangkapnya, bukan berarti mereka tidak bisa menangkapnya. Bagaimana jika mereka beruntung? Terlebih lagi, ikan senguang sangat langka sehingga mereka secara alami ingin pergi ke sana.
Jenderal Tian Qiong melirik Gu Limo dengan dingin, dan berkata dengan suara yang dalam, "Dengarkan tuanmu." Hahaha, orang tua kurcaci itu tertawa dan memandang Qin Chen. Seperti yang diharapkan, pria ini adalah pemimpin dari 4 orang. Dia tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, tidak hanya ikan senguang tetapi juga berbagai harta langka dan eksotis di Nether Star River. Beberapa orang pernah memancing harta surga dari sungai bintang yang gelap ini." Semua orang tercengang. Harta karun tertinggi. Bagaimana Anda menangkap ini? Gu Limo bergumam. Jika dia mendapatkan harta tertinggi, dia takut klan Warazek-nya akan dapat langsung menjadi keluarga kerajaan Zek, dan harta tertinggi akan diwariskan selama berabad-abad. Memancing di Nether Star River tidak mengandalkan kekuatan. Tidak ada yang tahu bagaimana menangkapnya. Kekuatan tidak berbanding lurus dengan hasil panen. Mungkin Anda bisa mendapatkan panen yang luar biasa, kata orang tua kerdil itu menggoda. Qin Chen melirik lelaki tua kurcaci itu dan berkata, "Kamu sangat merekomendasikannya, mungkin ada banyak manfaatnya untukmu kan?" "Tuan, lelaki tua ini merekomendasikan agar Anda pergi memancing di Nether Star River. Memang ada beberapa keuntungan, tapi tidak banyak. Itu hanya komisi dari Anda menyewa perahu atau menyewa alat tangkap. Orang tua ini merekomendasikan Anda, ini memang perkenalan yang baik, karena hampir semua orang pertama yang datang ke pasar gelap akan pergi ke Nether Star River untuk mencoba memancing ikan senguang. Perhentian pertama bagi banyak orang untuk datang ke pasar gelap pasti ke Nether Galaxy." Ucap pria tua kerdil itu tersenyum. "Mari kita pelajari hal-hal lain terlebih dahulu, mengenai apakah akan pergi ke sungai bintang dunia bawah atau tidak, kita akan melihatnya nanti," kata Qin Chen. Dalam beberapa hari berikutnya, lelaki tua kurcaci dari suku Bula membawa Qin Chen dan beberapa orang untuk berjalan-jalan di sekitar pasar gelap, dan Qin Chen juga memiliki pemahaman umum tentang pasar gelap. Tapi akhir-akhir ini, Gu Limo terus berbicara tentang pergi ke Nether Galaxy, dan Qin Chen setuju untuk melihat bahwa masih ada waktu sebelum konferensi perdagangan. Hari-hari ini, Qin Chen juga telah mempelajarinya sendiri, dan menemukan bahwa banyak master yang memasuki pasar gelap memang akan memilih Nether Galaxy sebagai perhentian pertama. "Haha, ayo, pergi memancing di Nether Galaxy," kata Gu Limo tertawa terbahak-bahak, dan sekelompok orang, dipimpin oleh lelaki tua kerdil itu, langsung pergi ke sungai bintang yang gelap. Itu terletak di kehampaan luar pasar gelap. Itu tidak terbatas, dalam dan gelap. Di sungai berbintang, langit penuh dengan bintang. Saat berdiri di tepi sungai bintang yang gelap dan melihat ke kejauhan, memberi orang suasana yang suram, seolah mengarah ke neraka bawah. Begitu Anda memasukinya, jiwa akan tenggelam ke dalam ilusi. Lautan bintang yang luas ini sepertinya setiap saat melahap orang. Datang ke tepi Nether Star River, sebenarnya ada banyak orang yang memancing di tepi sungai. Satu persatu mereka menampilkan berbagai kekuatan magis, memegang pancing di tangan mereka, dan duduk bersila di galaksi, menunjukkan napas masing-masing. Ketika Gu Limo melihat sungai bintang yang gelap, dia tidak takut, tetapi sangat bersemangat, dan tidak sabar untuk melompat langsung ke sungai bintang yang gelap untuk menangkap ikan. "Tunggu sebentar," ucap orang tua kurcaci di samping melihat Gu Limo dengan bersemangat dan ingin melompat ke sungai bintang. Dia buru-buru menghentikannya dan berkata dengan suara yang dalam, "Semuanya, sungai bintang yang gelap ini sangat berbahaya. Kalian tidak boleh masuk secara fisik. Begitu kalian masuk ke sungai bintang, kalian tidak akan pernah bisa keluar lagi, dan tidak akan ada tempat pemakaman untuk kematian." Mendengar kata-kata lelaki tua itu, Gu Limo terkejut, dan buru-buru menghentikan langkahnya, dan master serangga lainnya berkata dengan kaget, "Benarkah? Nether Star River adalah tempat yang sangat berbahaya. Saya tidak tahu apa kekuatan Anda. Namun, sejauh yang saya tahu, bahkan Tianzun tidak bisa langsung masuk. Anda harus naik kapal luar angkasa untuk memasuki galaksi untuk memancing. Jika tidak, bahkan Tianzun akan tenggelam di sini." Ucap pria tua itu tampak serius, memperingatkan dan menegur. "Karena ini tidak bisa diabaikan. Lalu apa yang kamu tunggu? Cepat dan sewa kapal luar angkasa," kata Gu Limo. "Bagaimana dengan orang-orang ini?" ucap Kibuman memandangi orang-orang yang sedang memancing di tepi sungai bintang.
Lelaki tua itu melirik dan menggelengkan kepalanya dan dia berkata, dibutuhkan banyak pembuluh darah suci untuk menyewa kapal luar angkasa. Orang-orang ini tidak mau memasuki Sungai Bintang dan ingin mengambil kesempatan di tepi Sungai Bintang. Namun, hampir tidak ada ikan senguang di tepi Sungai Bintang. Qin Chen telah melihat untuk waktu yang lama, dan memang sejak mereka datang ke sini, sejauh ini, dia belum melihat ikan senguang terpancing. Apakah itu kapal luar angkasa? Ucap Gulimo tiba-tiba berteriak, dan segera melihat sebuah perahu kecil berhenti di Sungai Bintang, tetapi sebelum mereka dapat bereaksi, sekelompok orang menaiki perahu kecil itu memasuki Sungai Bintang yang luas. Kapal luar angkasa di sini sangat populer. Banyak dari mereka yang dipesan, tetapi saya punya caranya sendiri. Jika Anda ingin melaut, saya dapat menemukan kapal bintang untuk beberapa dari Anda, dan alat pancing serta barang-barang lainnya juga tersedia. Semuanya tersedia, dan harganya tidak kurang dari itu, kata lelaki tua kurcaci itu. Qin Chen mengangguk dan meminta lelaki tua itu untuk mencarinya. Dia berada di pasar gelap sepanjang tahun. Dia pasti punya caranya sendiri. Orang tua itu meminta beberapa orang untuk menunggu, lalu berbalik dan pergi. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu kembali. Orang tua itu membawa Qin Chen dan rombongannya ke Sungai Bintang. Setelah beberapa saat, sebuah kapal luar angkasa yang reyot berlayar dari Laut Bintang, seperti perahu daun, tetapi sangat stabil, dan berhenti tepat di depan rombongan Qin Chen. Saya seorang tukang perahu kapal bintang. Sebuah kapal bintang menghabiskan satu vena suci Saint Lord jangka menengah per tahun. Saya bisa pergi ke sana jika Anda suka. Kurang dari 1 tahun dihitung sebagai 1 tahun. Ucap tukang perahu ini adalah boneka batu, yang tidak memiliki nafas kehidupan, tetapi berkata dengan ringan kepada Qin Chen dan yang lainnya. Gulimo menghidup udara dingin. Harga ini terlalu mahal. 1 tahun untuk Saint Master Saint Fein jangka menengah. Tapi Qin Chen dan yang lainnya juga telah belajar tentang pasar, dan mereka umumnya memiliki harga ini. Ngomong-ngomong, setahun tidak lama, dan beberapa orang setuju dan baru saja akan bersiap untuk naik ke kapal luar angkasa. Tunggu, kita membutuhkan kapal luar angkasa ini. Tiba-tiba, terdengar suara dingin, suram, sangat menusuk, dan terdengar sangat tidak nyaman. Segera setelah itu, 7 atau 8 sosok tinggi memancarkan aura dingin datang. Ini adalah sekelompok orang kuat yang tampaknya ditutupi baju besi gelap, masing-masing memancarkan atmosfer sek. Armor itu adalah cangkang keras di tubuhnya, dengan cahaya logam bermekaran. Berjalan dengan kekuatan aturan, dan itu sangat sulit. Sek emas hitam, Jenderal Chamila, mata Tian Qiong memadat, dan dia berkata dengan suara yang dalam, meskipun pihak lain menyembunyikan penampilannya, napas yang familiar masih dikenali oleh Tian Qiong dalam sekejap. Sekelompok orang dusun Warazek, apakah ini pasar gelap tempat asalmu? Ucap pemimpin Black Gold Zek mencibir, dan mengejek, kenapa, Tian Qiong, kamu juga ingin datang ke pasar gelap ini untuk mencoba keberuntunganmu. Zek emas hitamku membunuh legiun druid belum lama ini. Saya baru saja datang ke pasar gelap ini dan bersiap untuk melakukan pembelian. Saya mendengar bahwa klan Wara Anda menyergap legiun di pegunungan 10.000 iblis belum lama ini, tetapi pihak lain melarikan diri, jadi Anda datang ke sini karena jasanya. Anda bahkan tidak dapat mengembalikan token asli yang Anda gunakan untuk memasuki pasar gelap bukan? Hahaha. Sekelompok Master Black Gold Zek tertawa, nadanya penuh ejekan. Wajah Tian Qiong membiru, tapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya berkata kepada Qin Chen, Tuan, ayo naik kapal. Qin Chen mengangguk. Ternyata itu adalah seseorang yang dia kenal. Dia penasaran sebelumnya bahwa di pasar gelap ini, seseorang berani menjadi begitu sombong. Tidak heran jika pihak lain mengenali Tian Qiong dan seorang kenalan. Apa, tuanku, siapa orang itu? Mendengar kata-kata Tian Qiong, Jenderal Chamila dari Black Gold Zek terkejut dan menatap Qin Chen. Namun, dia tidak bisa melihat nafas Qin Chen sama sekali, dan hatinya semakin tenggelam. Ayo pergi, ucap Qin Chen tidak repot-repot berbaur dengan keluhan ras Zek, dan langsung pergi ke kapal luar angkasa. Beberapa master serangga emas hitam tidak senang. Tepat sebelum mereka hendak melangkah maju,
Lelaki tua kurcaci mencibir dan berkata kepada beberapa orang, "Tuan, kami telah mengurus kapal luar angkasa ini. Apakah kalian ingin membuat masalah di pasar gelap ini?" "Huff, Tian Qiong, kamu beruntung hari ini," kata Jenderal Camilla menatap Tian Qiong, mendengus dingin, tetapi tidak berani melakukannya, berbalik dan pergi.